Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang guru terkenal dalam Ayurveda mengenai cara yang benar untuk meminum air guna meredakan berbagai masalah seperti nyeri tubuh, gangguan pencernaan, dan kelelahan. Mari kita mulai dengan cerita terkenal ini. Teman-teman yang terhormat, kita seringkali berpikir bahwa air begitu dasar sehingga kita bisa meminumnya kapan saja dan dalam jumlah yang kita inginkan. Namun, pandangan ini sangat keliru. Karena meskipun air terlihat sepele, air sangat penting agar tubuh kita berfungsi dengan baik. Racun yang menumpuk di dalam tubuh harus dikeluarkan, baik melalui sistem pencernaan, kulit, atau perubahan berat badan. Air memiliki peran penting dalam proses ini. Oleh karena itu, jumlah air, cara meminumnya yang benar, waktu yang tepat untuk meminumnya, dan cara kita meminumnya adalah faktor-faktor yang sangat penting. Apa saja manfaat dari konsumsi air yang tepat dan masalah apa yang bisa muncul jika kita tidak memahami hal ini dengan benar? Jadi, meskipun pola makanmu seimbang, tubuhmu tidak akan bisa memanfaatkan nutrisi dengan baik yang bisa menyebabkan berbagai masalah di masa depan, seperti sembelit, penumpukan gas, dan gangguan hati. Kamu juga bisa mengalami kelemahan, kelelahan, batu ginjal, sistem kekebalan tubuh yang lemah, penyakit yang sering kambuh, reaksi alergi pada kulit, bintik-bintik, gatal, ruam, dan bekas di wajah, jerawat, komedo, kulit kering yang ekstrim, kesulitan makan atau minum, nyeri sendi, dan penumpukan lemak di area tubuh yang tidak diinginkan. Penggunaan air yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai masalah serius, seperti kemacetan, sakit kepala dan pusing, kesulitan mengontrol berat badan, kerontokan rambut, dan masalah tidur di malam hari. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan membahas pentingnya air bagi tubuh kita, fungsinya dalam tubuh, dan jumlah air yang disarankan setiap hari untuk menjaga hidrasi yang baik. Kita juga akan membahas bagaimana mengenali apakah tubuh sedang kekurangan cairan, berapa banyak gelas air yang sebaiknya diminum sekaligus, bagaimana cara meminum air, kapan waktu yang paling tepat untuk melakukannya, dan cara yang benar untuk menghidrasi tubuh. Kita juga akan membahas jenis air yang lebih baik, apakah air dingin atau hangat. Dalam tema kali ini, kita akan meneliti bagaimana air dengan suhu ruangan atau hangat dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan berat badan. Jadi, perhatikan cerita ini. Pada zaman dahulu, ada seorang ahli Ayurveda terkenal yang dikenal sebagai guru. Pria ini, yang memiliki janggut lebat, sedang memberikan ajarannya di sebuah desa kecil. Dia menjelaskan kepada penduduk setempat tantangan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan mengajarkan pedoman yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. Terkadang, beberapa kelalaian kecil bisa menyebabkan komplikasi kesehatan yang cukup serius. Kemudian, sang guru menjelaskan kepada semua orang bahwa meskipun air tampak seperti sumber daya yang tidak penting, penggunaannya yang salah bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Setelah mendengar kata-kata guru tersebut, seorang pemuda di antara penduduk berdiri dan bertanya, "Guru, bagaimana mungkin air bisa menyebabkan penyakit serius?" "Air itu penting untuk kehidupan. Tanpa air, umat manusia tidak akan bisa bertahan," kata pemuda itu. Mendengar ini, sang guru menjawab, "Anakku, bukan air itu sendiri yang menyebabkan penyakit, tetapi konsumsi yang tidak tepat bisa menyebabkan berbagai gangguan pada tubuh, terkadang tanpa kamu sadari." Kemudian, instruktur berbicara kepada audiens dan berkata, "Hari ini saya akan memberi Anda beberapa rekomendasi sederhana tentang air yang, jika diikuti, akan membantu Anda menjaga kesehatan yang baik sepanjang hidup dan mencegah penyakit di masa depan. Jika Anda mengikuti rekomendasi ini selama 12 hari, Anda akan melihat perubahan yang luar biasa pada tubuh Anda." Instruktur menekankan pentingnya air untuk kesehatan kita. Perhatikan bahwa antara 60 hingga 70% tubuh kita terdiri dari air. Air yang kita konsumsi digunakan oleh berbagai organ, seperti ginjal, hati, paru-paru, sistem pencernaan, dan hampir semua organ lainnya.
Air sangat penting untuk fungsi tubuh kita yang benar dan khususnya untuk menjaga sel-sel tubuh kita dalam keadaan baik. Kemudian, instruktur menjelaskan kepada semua orang bahwa sangat penting untuk memahami baik jumlah minimum maupun maksimum air yang harus dikonsumsi setiap hari dan bagaimana mengenali jika tubuh kekurangan hidrasi. Perhatikan bahwa setelah periode dehidrasi singkat, urin mulai berubah menjadi kuning, pencernaan menjadi kurang efisien, dan kulit wajah serta tubuh menjadi semakin kusam dan kendur. Jika hidrasi yang tepat tidak diperhatikan sejak awal, gejala-gejala ini bisa menyebabkan masalah kesehatan serius di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengonsumsi jumlah air yang cukup setiap hari. Selanjutnya, instruktur akan menjelaskan jumlah air yang disarankan untuk dikonsumsi sepanjang hari dan jenis air mana yang lebih baik, apakah air panas, dingin, atau pada suhu ruangan. Untuk memahami ini, penting untuk mengetahui elemen yang membentuk air dan bagaimana air dapat membantu meningkatkan kesehatan kita. Teman-teman yang terhormat, meskipun air tidak mengandung kalori, air sangat penting untuk menjaga kita tetap terhidrasi dan untuk menghilangkan racun dari tubuh kita. Air juga membantu menjaga kulit kita tetap sehat, mendukung fungsi kognitif, meningkatkan pencernaan, menguntungkan penglihatan, memperkuat sistem tulang, dan mendukung fungsi hampir semua organ. Oleh karena itu, air sangat penting untuk kesejahteraan kita. Meskipun kita bisa bertahan lama tanpa teh, kita tidak bisa bertahan hidup banyak hari tanpa air, karena air yang ada di tubuh kita hilang melalui urin dan pernapasan. Sekitar 2 liter air dibuang setiap hari, sehingga sangat penting untuk menggantikan jumlah tersebut. Sebenarnya, jumlah air yang perlu dikonsumsi setiap individu setiap hari bergantung pada keadaan kesehatan, tempat tinggal, iklim, berat badan, dan tingkat aktivitas fisiknya. Namun, disarankan agar seseorang mengonsumsi antara 2,5 hingga 3 liter air setiap hari, yang setara dengan sekitar 10 hingga 12 gelas. Pada bulan-bulan musim panas, ketika keringat meningkat, mungkin perlu sedikit meningkatkan jumlah air yang dikonsumsi. Selain itu, mereka yang berolahraga umumnya membutuhkan lebih banyak air daripada rata-rata, karena kehilangan cairan yang signifikan akibat keringat. Sekarang, sang guru mengajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi jika kita mengonsumsi lebih banyak air dari yang diperlukan. Perhatikan baik-baik. Jawabannya adalah bahwa kelebihan dari zat apapun bisa berbahaya. Minum air secara berlebihan bisa membebani ginjal dan meningkatkan risiko ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh secara signifikan. Perhatian, banyak orang berpikir bahwa mereka bisa meminum air dalam jumlah berapapun dan kapan saja. Namun, pemikiran ini sepenuhnya salah karena konsumsi air yang tidak tepat bisa memiliki konsekuensi buruk bagi tubuh. Ada berbagai efek yang mungkin timbul. Oleh karena itu disarankan untuk minum air saat duduk dan melakukannya secara perlahan. Sangat bermanfaat untuk menjaga cairan di dalam mulut dan menggerakkannya selama sekitar 4 detik sebelum menelannya. Dengan melakukan prosedur ini, air liur dalam mulut kita yang bersifat alkali akan menuju perut dan mengurangi keasaman yang secara signifikan membantu meningkatkan pencernaan. Jika kita berdiri atau minum air dengan cepat, ginjal kita tidak dapat menyaring cairan secara efisien. Demikian juga, jika kita minum air langsung dari botol daripada menggunakan gelas, banyak gelembung udara bisa masuk ke tubuh kita yang dapat meningkatkan risiko rasa sakit pada sendi di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengonsumsi air saat duduk dan melakukannya secara perlahan dalam 4 atau 5 tegukan. Selain itu, disarankan untuk hanya meminum antara 1 hingga 1,5 gelas air setiap kali, atau jumlah yang benar-benar Anda perlukan sesuai dengan perasaan kebutuhan hidrasi Anda. Jika Anda minum terlalu banyak air sekaligus, ginjal Anda tidak akan dapat memprosesnya dengan benar, dan air tersebut akan dibuang melalui urin tanpa digunakan oleh tubuh. Kemudian, sang guru menjelaskan bahwa sangat penting untuk memahami jenis air yang harus diminum, apakah itu panas,
dingin, atau suhu ruangan. Ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang sangat dingin, tubuh kita harus memanaskannya terlebih dahulu sebelum dapat diserap. Hal yang sama terjadi pada air. Saat kita minum air dingin dari lemari es, air tersebut perlu dipanaskan di perut kita sebelum tubuh dapat menggunakannya. Selain itu, tubuh harus menunggu waktu agar air dapat diserap dengan benar. Air yang ada di perut tidak akan cepat dipanaskan, dan air dingin dapat mengeraskan makanan yang sudah dicerna, yang memperlambat proses pencernaan secara signifikan dan memperburuk kesulitan dalam proses pembuangan. Oleh karena itu, penting agar air selalu berada pada suhu ruangan atau sedikit hangat. Air yang berada pada suhu hangat akan cepat diserap oleh tubuh dan membantu dalam proses pemecahan makanan yang telah dicerna, yang pada gilirannya memperbaiki pencernaan dan mendukung kesejahteraan pencernaan. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini dan subscribe ke saluran untuk mendapatkan saran terbaik tentang bagaimana menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Ahli tersebut menjelaskan bahwa penting untuk belajar membedakan kapan waktu yang tepat untuk minum air dan kapan tidak. Seringkali, orang melakukan kesalahan dalam hal ini, yang sering mengarah pada masalah kesehatan. Sangat penting untuk mengetahui kapan menghindari konsumsi air, lebih penting daripada kapan meminumnya. Oleh karena itu, pertama-tama mari kita bahas situasi di mana tidak disarankan untuk minum air, dan setelah itu kita akan membahas saat-saat di mana minum air dianjurkan. Tidak ada masalah jika meminum 1 atau 2 teguk air sebelum makan, karena ini membantu makanan kering untuk meluncur lebih mudah melalui tenggorokan dan mengurangi risiko cegukan, baik sebelum maupun setelah makan. Namun, ketika disarankan untuk meminum 1 atau 2 teguk, itu berarti hanya mengonsumsi jumlah yang diperlukan untuk mengatasi rasa kering di mulut. Mengonsumsi segelas penuh atau volume air yang besar sebelum atau setelah makan adalah kesalahan umum, karena minum air segera setelah makan dapat mengencerkan makanan terlalu banyak, yang bisa membuat pencernaan menjadi lebih rumit. Cairan lambung bisa kesulitan untuk mengalir dengan baik, yang memperlambat pencernaan secara signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meminum air hanya setelah lewat beberapa menit hingga 1 jam sejak makan, dan pastikan untuk menghidrasi diri 1 jam sebelum makan setelah menyelesaikan pencernaan dari makanan sebelumnya. Ahli tersebut menjelaskan kepada semua orang bahwa tidak disarankan untuk minum air sebelum tidur atau langsung setelah bangun tidur secara tiba-tiba. Meskipun air menawarkan banyak manfaat sepanjang hari, mengonsumsinya berlebihan di malam hari juga bisa berbahaya. Saat kita tidur, tubuh kita berada dalam keadaan aktivitas yang lebih rendah, sehingga air di tubuh kita sampai ke ginjal untuk disaring tanpa digunakan secara optimal, yang dapat merusaknya. Ini juga bisa membuat Anda terbangun beberapa kali selama malam untuk pergi ke kamar mandi, yang menyulitkan untuk tidur kembali. Oleh karena itu, penting untuk mencoba memenuhi kebutuhan air Anda sepanjang hari sebisa mungkin. Jika Anda minum terlalu banyak air tersebut mungkin tidak digunakan dengan baik oleh tubuh dan akhirnya dibuang melalui urin. Ini dapat menyebabkan masalah dengan frekuensi buang air kecil. Jika Anda melihat urin Anda benar-benar transparan, seperti air, bukannya berwarna kuning, itu menunjukkan bahwa Anda sudah cukup mengonsumsi air pada saat itu. Oleh karena itu, setelah buang air kecil, disarankan untuk menunggu antara 15 hingga 20 menit sebelum meminum air lagi, untuk memberi waktu bagi ginjal Anda untuk pulih. Sebaliknya, meminum air berlebihan bisa menyebabkan kebutuhan untuk buang air kecil yang konstan dan membuatnya sulit untuk mengontrol kandung kemih dengan baik. Kemudian, ahli tersebut menyarankan bahwa meskipun sudah makan buah, sebaiknya tidak langsung minum air. Jika Anda mengonsumsi buah dan sayuran mentah seperti mentimun, tomat, dan lainnya, lebih baik untuk tidak minum air segera setelahnya. Demikian juga, tidak disarankan untuk minum air segera setelah makan pisang, semangka, delima, jeruk, anggur, ceri, dan buah lainnya, karena ini dapat membuat makanan mengeras,
memperlambat pencernaan, dan dalam beberapa kasus menyebabkan ketidaknyamanan perut. Juga disarankan untuk menghindari minum air segera setelah mengonsumsi minuman yang sangat panas seperti teh, kopi, atau sup, karena ini bisa menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada kesehatan mulut. Sekarang, mari kita bahas kapan saat yang tepat untuk minum air dan kapan waktu ideal untuk melakukannya. Seperti kita membersihkan dan mempersiapkan piring sebelum menggunakannya untuk makan. Sangat penting untuk memurnikan perut kita setiap pagi sebelum mengonsumsi makanan atau minuman. Untuk tujuan ini, air adalah pilihan terbaik. Meminum air saat perut kosong di pagi hari membantu menghilangkan racun yang terakumulasi di perut selama malam hari. Jika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman saat perut kosong tanpa terlebih dahulu minum air, itu seperti makan di piring yang belum dicuci. Oleh karena itu, sangat penting untuk meminum 1 atau 2 gelas air saat perut kosong di pagi hari dan menunggu setidaknya 1 jam sebelum makan sesuatu. Lanjutkan dengan meminum air 1 jam setelah makan dan juga 1 jam sebelum makan. Demikian pula, kurangi jumlah air yang Anda minum di malam hari dan setelah makan malam. Sebagai gantinya, pilih untuk meminum segelas susu 1 jam kemudian. Nutrisi dalam susu memberikan pelepasan energi yang bertahap selama malam hari, dan asam amino yang terkandung di dalamnya mendukung tidur yang nyenyak dengan membantu menenangkan pikiran sebelum tidur. Jika memungkinkan, cobalah untuk menjaga interval sekitar 1 jam antara setiap tegukan air agar Anda bisa mengonsumsi antara 2 hingga 3 liter air sepanjang hari. Selain itu, jika Anda terpapar sinar matahari, berlari, atau melakukan aktivitas fisik apapun, pastikan untuk menghidrasi tubuh selama periode tersebut. Anda tidak harus meminum segelas penuh air sekaligus, karena pada saat itu tubuh Anda masih memiliki suhu tinggi, dan meminum terlalu banyak air sekaligus bisa berbahaya daripada bermanfaat. Di sisi lain, Anda mungkin menghadapi masalah selama berolahraga jika mengonsumsi terlalu banyak air. Oleh karena itu, selama aktivitas fisik, batasi asupan Anda menjadi 1/4 gelas atau 2 atau 3 teguk. Ketika merasa haus, minumlah hanya 1/4 gelas atau 2 atau 3 teguk. Setelah selesai berolahraga, Anda bisa meminum 1 gelas penuh air. Setelah 1 jam berlalu, Anda bisa minum jumlah air yang Anda butuhkan, tetapi selama olahraga lebih baik membatasi dosis kecil. Minum air dengan cara ini membantu menyelesaikan banyak masalah dalam tubuh kita dan menjaga sistem pencernaan dalam kondisi optimal. Ini sangat penting untuk pengendalian berat badan, karena kecuali sistem pencernaan berfungsi dengan baik, tidak mungkin mengelola atau menambah atau mengurangi berat badan secara efektif. Mengikuti metode ini untuk minum air selama 12 hari dapat memiliki dampak positif yang sangat signifikan pada kesejahteraan Anda, dan kemungkinan besar Anda akan melihat hasil yang sangat menguntungkan. Sekarang, teman-teman, kami akan mulai menceritakan pengalaman seorang ahli Ayurveda terkenal tentang bagaimana memberantas penuhnya penyakit dan kelelahan tubuh. Kita semua ingin mempertahankan kecantikan, kesehatan, dan masa muda kita. Kita ingin terlihat baik dan menghindari penyakit. Namun, saat ini, stres dan depresi begitu merajalela sehingga bahkan orang yang berusia 25 tahun bisa tampak jauh lebih tua. Bayangkan bagaimana rasanya bagi orang yang berusia 50 tahun. Hari ini, saya akan membagikan kepada Anda 4 buah yang akan membantu Anda tetap muda, energik, dan sehat, bahkan seiring bertambahnya usia. Alam menyediakan sumber daya yang, jika dimasukkan dalam pola makan kita, dapat membantu kita menghindari masalah kesehatan. Seringkali, kita mencari obat untuk mempertahankan kesehatan dan masa muda kita, atau menggunakan produk mahal yang tersedia di pasaran. Namun, penting untuk Anda ketahui bahwa, bukannya membantu Anda tetap muda dan sehat, produk-produk ini justru dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada tubuh Anda. Oleh karena itu, jika Anda ingin tetap terlihat muda dan mencegah penyakit, saya sarankan Anda menonton video ini sampai selesai dan membagikan informasi ini dengan orang-orang terdekat Anda. Sekarang, mari kita mulai.
Di masa lalu, ada seorang ahli Ayurveda yang sangat bijaksana yang memberikan bimbingan berharga. Saat ia menuju tempat persembunyiannya, ia melewati sebuah desa kecil. Sang guru telah menempuh perjalanan jauh, sehingga ia memilih untuk berhenti di sana dan beristirahat sejenak. Ia ditemani oleh beberapa muridnya. Begitu sang guru tiba dan mulai beristirahat di bawah pohon, kerumunan berkumpul di sekelilingnya. Semua orang sujud di hadapannya, menunjukkan rasa hormat mereka, dan mengatakan bahwa mereka menganggapnya sebagai orang yang sangat bijaksana. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mendengar tentangnya dan meminta agar dia berbagi beberapa pengetahuan dengannya. Mendengar kerumunan itu, sang guru tersenyum dan bertanya, "Apa kesulitan yang kalian hadapi?" Saat itu, seorang pria tua di antara mereka bangkit dan berkata, "Maharaj, meskipun saya baru berusia 40 tahun, saya tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Saya sangat kelelahan, merasa kaki saya sudah lemah dan saya bahkan tidak bisa berjalan jarak pendek. Tubuh saya telah terpengaruh oleh berbagai penyakit. Tolong beri saya solusi untuk situasi saya. Saya telah mencari pengobatan di berbagai tempat, tetapi sejauh ini saya belum melihat perbaikan dalam kesehatan saya. Meskipun saya telah hidup lama, jika saya terus seperti ini, kematian saya akan segera datang." Di sisi lain, ada seorang pria berusia 25 tahun yang hadir, yang meskipun berusia 25, tampaknya berusia 50 tahun. Jelas sekali dia mendekati sang guru dan berkata, "Maharaj, meskipun saya baru berusia 25 tahun, penampilan saya jauh lebih tua. Saya memiliki garis-garis di kulit saya. Vitalitas saya habis total. Saya melakukan sedikit pekerjaan dan cepat lelah dengan tugas apapun. Saya merasa sangat tidak termotivasi, tidak ingin melakukan apapun dan terus-menerus merasa lelah. Tolong beri kami solusi sederhana yang memungkinkan kami menghemat uang dan menjaga kesehatan kami dalam kondisi baik." Mendengar kesulitan yang dihadapi oleh semua orang yang hadir di pertemuan itu, sang guru tersenyum dan menjawab, "Saya memiliki solusi untuk setiap masalah kalian. Ini tidak akan memerlukan investasi yang signifikan dan elemen-elemen ini tidak akan membahayakan kalian." Mendengar ini dari sang guru, semua orang yang hadir merasa puas dan meminta, "Tolong beri kami lebih banyak informasi." Guru kemudian menjawab, "Hari ini saya akan berbicara tentang buah-buahan yang harus dikonsumsi oleh setiap orang, terutama mereka yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Dengan memasukkan buah-buahan ini dalam diet harian Anda dapat menghindari masalah kesehatan, mencegah penyakit, dan tetap muda, sehat, dan dalam kondisi prima." Kemudian, guru memberitahukan kepada semua orang bahwa 4 buah tersebut adalah pepaya, kismis, jeruk nipis, dan apel. Guru menambahkan, "Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya mengapa buah-buah ini begitu penting dan manfaat apa yang akan Anda peroleh dengan memasukkannya dalam diet Anda. Biarkan saya menjelaskan ini secara rinci dan juga siapa yang tidak disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan ini." Kemudian, guru berbicara kepada semua yang hadir dan menjelaskan bahwa buah-buahan ini sangat menguntungkan untuk kesehatan mereka. Mari kita mulai dengan pepaya. Buah ini sangat bermanfaat bagi orang yang berusia lebih dari 50 tahun. Pepaya adalah tanaman yang luar biasa dan hadiah alami yang tak tertandingi. Pepaya kaya akan vitamin, mineral, dan serat seperti vitamin C, vitamin A, dan banyak nutrisi lainnya. Sekarang Anda mengerti mengapa pepaya sangat penting bagi kita setelah usia 50 tahun. Pertama, pepaya memperkuat sistem pencernaan kita yang cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Pepaya mengandung enzim yang disebut papain yang memainkan peran penting dalam proses ini. Enzim ini membantu memperkuat sistem pencernaan, mempermudah tubuh dalam menyerap nutrisi dari makanan dengan lebih efisien. Pepaya juga mempermudah pencernaan berbagai jenis makanan. Selain itu, pepaya adalah sumber yang kaya akan vitamin A, B, C, dan D, serta fosfor, kalium, antioksidan, protein,
karbohidrat, dan karoten dalam jumlah yang signifikan. Menambahkan pepaya secara teratur dalam diet menawarkan banyak manfaat, terutama bagi mereka yang sering menderita pilek dan batuk, karena juga memperkuat daya tahan tubuh. Seperti yang diketahui, imunitas alami kita cenderung menurun seiring waktu. Pepaya kaya akan vitamin C, yang dengan cepat memperkuat daya tahan tubuh. Vitamin ini membantu tubuh melawan infeksi alergi, yang sangat penting bagi orang yang lebih tua. Demikian pula, kulit yang dehidrasi dapat mempercepat munculnya keriput. Dalam hal ini, vitamin A dan C yang terdapat dalam pepaya sangat berguna untuk mengatasi masalah kulit dan menjaga penampilan tetap cerah secara alami. Untuk mencegah masalah ini bahkan saat usia lanjut, disarankan untuk memasukkan pepaya dalam diet Anda, karena akan membantu Anda tetap sehat dengan penampilan yang segar dan bercahaya. Selanjutnya, ahli tersebut menyebutkan bahwa likopen, antioksidan yang terkandung dalam pepaya, mengurangi kemungkinan terkena kanker dan sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang menjalani perawatan untuk penyakit ini. Pepaya juga kaya akan vitamin A, yang sangat baik untuk kesehatan kulit dan mata. Vitamin ini sangat penting karena membantu menjaga kulit tetap sehat, muda, dan bercahaya. Selain itu, berkat kandungan kalsium yang tinggi, pepaya juga mendukung produksi darah dan elemen-elemen penting lainnya. Kemudian, ahli tersebut menyarankan untuk mempertimbangkan buah lain. Misalnya, apel berfungsi sebagai obat untuk berbagai kondisi. Mengkonsumsi satu apel setiap hari dapat mengurangi kebutuhan untuk berkonsultasi dengan dokter. Ini sangat penting bagi mereka yang berusia lebih dari 50 tahun, karena apel menawarkan serat, vitamin, dan nutrisi penting. Makan apel secara signifikan membantu kesehatan jantung berkat kandungan serat larutnya, yang berkontribusi mengontrol kadar kolesterol, faktor penting dalam penyakit jantung. Seiring bertambahnya usia, risiko penyakit ini meningkat. Namun, mengkonsumsi satu apel setiap hari dapat membantu menjaga jantung Anda tetap dalam kondisi prima. Selain itu, apel berkontribusi menjaga berat badan yang seimbang. Seiring bertambahnya usia, metabolisme cenderung melambat, yang bisa menyulitkan pengelolaan berat badan. Namun, apel adalah buah rendah kalori dan kaya serat. Makan apel akan membuat Anda merasa segar sepanjang hari. Kandungan kalorinya yang rendah mempermudah pengelolaan berat badan dan juga membantu menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam tubuh. Serat yang terkandung dalam apel berkontribusi untuk menjaga kadar gula darah tetap seimbang. Buah ini adalah sumber serat yang sangat baik dan cepat dimetabolisme oleh tubuh. Selain itu, ini memudahkan pengurangan sembelit dan meningkatkan pencernaan yang lebih efisien. Ini kaya akan nutrisi dan vitamin C yang membantu tubuh melawan radikal bebas. Ini juga bisa bermanfaat dalam pemulihan penyakit kronis. Selain itu, apel mengandung vitamin D yang sangat penting untuk kesehatan tulang, yang memperkuat struktur tulang Anda. Memasukkan apel dalam diet membantu mengontrol diabetes karena kandungan serat dan antioksidan yang tinggi. Ini sangat bermanfaat baik untuk orang dengan diabetes maupun untuk kulit dan rambut. Vitamin C dalam apel mendukung metabolisme yang sehat dan sangat menguntungkan bagi kulit serta kesejahteraan secara keseluruhan. Sebuah apel kecil menawarkan banyak keuntungan, terutama bagi mereka yang berada dalam tahap dewasa kehidupan. Meskipun Anda belum berusia 50 tahun dan ingin menua dengan sehat, tetap bugar, dan merasa muda, disarankan untuk mengonsumsi sebuah apel setiap hari. Selain itu, ahli juga menyarankan untuk mempertimbangkan buah lain, seperti kismis, yang juga memberikan manfaat penting seiring bertambahnya usia. Kismis, yang merupakan anggur kering, penuh dengan mineral dan senyawa antioksidan. Kismis kecil ini menawarkan banyak keuntungan setelah usia 50 tahun. Kismis membantu memperkuat tulang kita. Karena seiring bertambahnya usia, tulang bisa menjadi lebih lemah, meningkatkan risiko osteoporosis dan memudahkan patah tulang.
Kismis menyediakan boron dan kalsium, dua nutrisi penting untuk menjaga tulang tetap kuat. Memasukkan kismis dalam diet harian Anda bisa menjadi cara efektif untuk memperkuat tulang Anda. Selain itu, kismis memiliki banyak manfaat untuk sistem pencernaan. Serat yang dimilikinya membantu meningkatkan kesehatan pencernaan, mencegah lambatnya pergerakan usus, dan mendukung keseimbangan umum tubuh. Ini sangat penting bagi orang yang berusia lebih dari 50 tahun, karena sistem pencernaan mereka mungkin tidak berfungsi secara optimal dan mereka bisa mengalami kesulitan dengan pergerakan usus. Dalam situasi seperti ini, kismis bisa menjadi solusi efektif untuk meredakan masalah tersebut. Kismis, karena mengandung gula alami, memberikan energi bagi tubuh Anda. Seiring bertambahnya usia, vitalitas kita biasanya menurun. Oleh karena itu, memasukkan kismis dalam diet harian Anda bisa membantu Anda merasa lebih aktif. Jika Anda menderita diabetes, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkan kismis dalam diet Anda, karena mengandung gula alami yang cepat diserap dalam aliran darah. Mengonsumsi kismis bisa menimbulkan masalah jika kadar gula darah Anda sudah tinggi. Memasukkan kismis dalam diet harian Anda sangat baik untuk kesehatan jantung. Dengan mengonsumsi kismis, kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, menurun dan kolesterol HDL, kolesterol baik, meningkat, yang secara signifikan mengurangi risiko masalah jantung. Selain itu, kismis membantu menurunkan kadar trigliserida, yang membantu mencegah stroke dan serangan jantung. Kismis memberikan perlindungan terhadap masalah kesehatan berkat antioksidannya, yang mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dalam tubuh. Ketika kismis direndam, antioksidan ini dilepaskan lebih cepat, sehingga membantu melindungi kesehatan Anda dari penyakit serius seperti tumor. Serat makanan yang terkandung dalam kismis membantu mencegah penyumbatan arteri, yang pada gilirannya mencegah peningkatan tekanan darah dalam sistem peredaran darah dan mengurangi risiko hipertensi. Selain itu, kismis kaya akan kalium, mineral yang membantu menjaga keseimbangan tekanan darah yang sehat. Jadi, memasukkan kismis dalam diet bisa bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah. Sekarang, mari kita fokus pada lemon. Buah sitrun ini adalah sumber vitamin C dan flavonoid yang luar biasa. Seiring bertambahnya usia, umum bagi sistem kekebalan tubuh kita untuk melemah. Sehingga vitamin C dalam lemon sangat penting untuk memperkuat pertahanan tubuh kita. Vitamin C bertindak sebagai pelindung yang kuat terhadap infeksi dan sangat bermanfaat bagi orang yang berusia lebih dari 50 tahun. Ini karena risiko infeksi meningkat dengan bertambahnya usia, dan infeksi ini bisa berlangsung lama dan sulit untuk dihilangkan. Keuntungan lain dari lemon adalah membantu menjaga hidrasi yang baik dan mengurangi risiko pembentukan batu ginjal. Seiring bertambahnya usia, kemungkinan mengembangkan batu ginjal meningkat. Jadi menambahkan lemon dalam diet Anda menjadi semakin penting. Dengan memasukkan air lemon dalam rutinitas harian Anda memastikan hidrasi yang memadai dan secara signifikan mengurangi risiko mengembangkan batu ginjal. Jus ini kaya akan antioksidan dan memberikan perlindungan terhadap stres yang terkait dengan penuaan serta kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini berarti bahwa ia membantu menjaga kesehatan seluler dan mengurangi efek penuaan dengan memperbaiki kekurangan yang muncul di tubuh seiring berjalannya waktu. Dengan cara ini, orang bisa mulai terlihat lebih tua sebelum waktunya. Namun, dengan mengonsumsi air lemon setiap hari, penampilan Anda akan tetap lebih muda. Air lemon bermanfaat untuk kesehatan kulit dan mengurangi keriput, yang membuat Anda terlihat lebih muda meskipun waktu berlalu. Karena itu, sangat penting untuk memasukkan 4 buah ini dalam diet harian Anda, tetapi dengan jumlah yang seimbang, menghindari baik kelebihan maupun kekurangan. Dengan melakukannya, Anda akan mulai merasakan peningkatan signifikan dalam kesehatan Anda. Setelah mendengar pidato dari sang guru, semua yang hadir mengucapkan terima kasih dan, setelah memberi penghormatan, kembali ke rumah mereka.
Kemudian, sang guru menuju ashram bersama murid-muridnya. Silakan berbagi di komentar apa yang telah Anda pelajari dari video ini dan sebarkan cerita ini kepada keluarga, teman, atau orang terdekat Anda agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan ini. Jika Anda menyukai video ini, beri kami like dan berlangganan. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pelajaran baru kami. Teman-teman terkasih, saya harap cerita ini memberikan sesuatu yang positif dalam hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Apakah Anda pernah berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana rasanya memulai setiap hari dengan kaki yang terasa berat, seolah setiap gerakan membutuhkan usaha yang luar biasa, dan menyadari bahwa tugas-tugas yang dulu sederhana kini menjadi tantangan? Bagi banyak orang lanjut usia, kehilangan kekuatan otot adalah masalah tersembunyi yang mengurangi kemandirian mereka dan memengaruhi kualitas hidup mereka. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy mengungkapkan bahwa sekitar 30% orang dewasa berusia di atas 70 tahun mengalami penurunan kekuatan otot setiap tahunnya, yang meningkatkan risiko jatuh dan membuat mobilitas semakin sulit. Namun, kabar baiknya adalah bahwa kondisi ini masih dapat dibalik, bahkan di usia lanjut, menghadapi tantangan dan memilih untuk berjuang. Ia melewati salah satu tahap terberat dalam hidupnya saat menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk melakukan bahkan tugas paling sederhana dalam rutinitas hariannya. Namun, alih-alih menyerah pada kenyataan ini, ia mengambil keputusan tegas untuk berjuang. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah hidupnya, dan mungkin juga bisa mengubah hidup Anda. Sejak dulu, Pak Smith dikenal sebagai pria yang kuat dan penuh semangat. Sejak masa mudanya, ia terbiasa mengangkat benda berat, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan selalu aktif bergerak. Namun, seiring bertambahnya usia, ia mulai merasakan perubahan. Awalnya, perubahan itu nyaris tidak terasa. Langkahnya menjadi lebih lambat. Ia lebih cepat lelah saat menaiki tangga atau mengangkat beban. Tetapi, seiring waktu, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kelelahan sesaat, melainkan kehilangan kekuatan yang nyata. Suatu pagi, saat mencoba mengangkat kantong belanjaan, tangannya mulai gemetar dan kakinya melemah. Barang yang dulu bisa ia angkat dengan mudah kini terasa begitu berat. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terjadi lagi. Saat hendak berdiri, ia menyadari otot-ototnya tidak lagi merespon seperti biasanya. Anaknya yang merasa khawatir akhirnya membawanya ke dokter. Harapan baru dari sebuah diagnosis. Selama pemeriksaan, setelah serangkaian tes untuk mengevaluasi kekuatannya, dokter memberinya peringatan. Pak Smith, kehilangan massa otot di usia lanjut adalah hal yang umum, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Jika kita tidak bertindak segera, kemampuan gerak Anda bisa semakin memburuk. Kabar baiknya, dengan rangsangan yang tepat, kita bisa mengubah kondisi ini. Kata-kata itu terpatri dalam pikirannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa sekadar bertambah tua bisa membahayakan kemandiriannya. Dokter menjelaskan bahwa seiring waktu, tubuh secara alami mengurangi produksi protein penting untuk regenerasi otot, sebuah fenomena yang dikenal sebagai sarkopenia. Jika tidak dirangsang dengan benar, otot akan melemah dan menyusut, membuat setiap gerakan menjadi semakin sulit. Namun, masih ada solusi. Dan saat itu juga, Pak Smith memutuskan untuk tidak membiarkan kelemahan menguasainya. Perjalanan transformasi dimulai. Perawatannya memerlukan perubahan kecil dalam rutinitasnya, latihan-latihan khusus, dan beberapa penyesuaian dalam pola makannya. Ia pun bertekad untuk mencobanya. Begitulah ia memulai proses transformasinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like jika Anda menikmati video ini, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita teruskan perjalanan ini. 6 kebiasaan transformasi ala Pak Smith. Kebiasaan 1. Efek mandi kontras. Dorongan yang merevitalisasi ototnya.
Pak Smith memiliki tekad kuat untuk memulihkan kekuatannya. Namun, sebelum memulai rutinitas latihan, seorang fisioterapis menyarankan sesuatu yang tidak biasa. Sebelum memaksakan otot dengan latihan, mari kita coba cara lain untuk mengaktifkannya. Mandi kontras dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan mempersiapkan tubuh agar merespons dengan lebih efisien. Tertarik dengan gagasan tersebut, Pak Smith memutuskan untuk mencobanya. Tekniknya sederhana, menggantikan air panas dan dingin pada kaki serta lengan selama beberapa menit setiap pagi. Air panas membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke otot. Air dingin, di sisi lain, menyebabkan kontraksi pembuluh darah, meredakan peradangan, dan mengurangi nyeri otot. Awalnya, perubahan suhu terasa tidak nyaman, tetapi segera ia mulai merasakan perubahan. Ototnya lebih aktif, tidak terlalu kaku, dan siap untuk bergerak. Rasa lelah saat bangun tidur berkurang, dan rasa berat di kakinya mulai menghilang. Penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Applied Physiology menunjukkan bahwa mandi kontras dapat meningkatkan sirkulasi hingga 35%, membantu mengurangi peradangan, dan mempercepat pemulihan otot, terutama pada orang lanjut usia. Dengan memasukkan kebiasaan baru ini ke dalam rutinitasnya, Pak Smith mulai merasakan perbaikan yang nyata. Tubuhnya tidak lagi terasa kaku, dan akhirnya, ia merasa siap untuk melanjutkan proses pemulihannya. Namun, masih ada satu aspek lain yang perlu ia sesuaikan agar dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Kebiasaan 2. Eliksir kekuatan kuno, formula yang ampuh. Setelah merasakan manfaat pertama dari mandi kontras, Pak Smith menyadari bahwa ia perlu melangkah lebih jauh. Tubuhnya membaik, tetapi ia merasa bahwa ototnya membutuhkan dorongan tambahan untuk pulih dan kembali kuat. Saat berbincang dengan seorang teman yang berasal dari pedesaan, ia mengetahui tentang minuman kuno yang telah digunakan selama berabad-abad untuk merevitalisasi dan memperkuat tubuh. Kakek saya mengonsumsinya setiap hari dan bekerja di ladang hingga usia 90 tahun, tetap kuat sepanjang hidupnya. Formula ini digunakan oleh para prajurit zaman dahulu untuk memulihkan otot mereka setelah bertempur. Penasaran, Pak Smith memutuskan untuk mencobanya. Bahan-bahannya sederhana, tetapi masing-masing memiliki manfaat yang terbukti secara ilmiah untuk regenerasi otot. Untuk membuat resep ini, Pak Smith mengikuti petunjuk temannya. Memanaskan segelas susu oat, memastikan tidak sampai mendidih. Menambahkan 1 sendok makan kacang tanah yang telah dihancurkan, sumber protein dan lemak sehat yang penting untuk perbaikan otot. Menambahkan 1 sendok teh bubuk kakao murni, kaya antioksidan yang meningkatkan sirkulasi dan mengurangi stres oksidatif pada otot. Menambahkan bubuk jahe, antiinflamasi alami yang membantu meredakan nyeri otot dan mempercepat pemulihan. Menambahkan 1 sendok teh kunyit, yang menurut penelitian dalam Journal of Applied Physiology, membantu regenerasi jaringan otot dan mengurangi peradangan. Terakhir, ia menambahkan 1 sendok teh madu alami, sumber energi dan mineral penting yang membantu mempertahankan stamina serta mencegah kelelahan otot. Ia mencampur semua bahan hingga merata dan meminumnya dalam keadaan hangat setiap pagi agar nutrisinya dapat diserap dengan optimal. Dalam beberapa hari pertama, ia hanya merasakan sensasi hangat di tubuhnya. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan manfaat sesungguhnya. Vitalitasnya meningkat, rasa lelah berkurang, dan kelemahan ototnya perlahan menghilang. Pak Smith terkejut saat menyadari bahwa tangannya menjadi lebih kuat dan kekuatannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Namun, ia tahu bahwa untuk pemulihan yang sempurna, ia perlu menambahkan 1 kebiasaan penting lagi. Saat itulah ia menemukan sesuatu yang semakin mempercepat proses regenerasi ototnya. Kebiasaan 3, kekuatan istirahat yang memulihkan. Kebiasaan 3, kekuatan istirahat yang memulihkan. Dengan menambahkan mandi kontras dan minuman revitalisasi ke dalam rutinitasnya, Tuan Smith mulai merasakan perbaikan. Namun, ia masih merasa bahwa tubuhnya belum sepenuhnya pulih,
bahkan setelah menjalani hari yang produktif. Kadang-kadang, ia terbangun dengan otot yang masih terasa lelah dan merasa tubuhnya tidak benar-benar mengalami regenerasi yang optimal. Hingga suatu hari, dalam konsultasi medis berikutnya, ia menemukan sesuatu yang sangat penting. Tuan Smith, pemulihan otot terutama terjadi saat kita beristirahat. Selama tidur nyenyak, tubuh Anda melepaskan hormon yang sangat penting untuk memperbaiki otot dan mengembalikan kekuatan. Namun, jika kualitas tidur Anda buruk, proses pemulihan ini akan terganggu, jelas dokter. Dokter menjelaskan bahwa hormon seperti hormon pertumbuhan dan testosteron yang penting untuk menjaga massa otot diproduksi pada tahap tidur yang paling dalam. Menurut penelitian dari National Sleep Foundation, kurang tidur dapat mengurangi kekuatan otot hingga 20% dan memperlambat proses perbaikan jaringan. Bertekad untuk memperbaiki keadaannya, Tuan Smith mengubah rutinitas sebelum tidurnya. Ia mulai menghindari paparan cahaya buatan dengan mengurangi penggunaan televisi dan ponsel. Ia juga mulai mengonsumsi teh herbal dari chamomile dan melisa di malam hari, yang membantu tubuhnya rileks secara alami. Selain itu, ia menerapkan teknik pernapasan dalam, dengan menarik napas perlahan dan mengembuskannya secara bertahap untuk meredakan stres dan mempersiapkan tubuhnya untuk tidur yang berkualitas. Hanya dalam beberapa hari, ia mulai merasakan perubahan yang signifikan. Ia bangun dengan perasaan lebih segar dan berenergi. Kekuatan tubuhnya, yang sebelumnya terasa berkurang, kini mulai kembali dengan lebih responsif. Saat itulah Tuan Smith menyadari bahwa tidur bukan hanya sekadar waktu istirahat, tetapi merupakan salah satu faktor utama dalam pemulihan kekuatan fisiknya. Namun, masih ada satu kebiasaan penting yang harus ia terapkan untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraannya dan memastikan otot-ototnya semakin kuat. Kebiasaan 4, latihan rahasia yang mengembalikan energi ke ototnya. Dengan mandi kontras, minuman revitalisasi, dan tidur yang berkualitas untuk mendukung pemulihannya, Tuan Smith merasa bahwa ia berada di jalur yang tepat. Namun, ia sadar bahwa untuk benar-benar memperkuat ototnya, ia membutuhkan jenis latihan yang tepat. Suatu hari, dalam percakapannya dengan seorang fisioterapis, ia mengetahui tentang sebuah latihan sederhana tetapi sangat efektif bagi orang lanjut usia yang mengalami penurunan kekuatan otot, latihan isometrik. Tuan Smith, sebelum melakukan latihan yang lebih berat, penting bagi otot Anda untuk beradaptasi kembali dalam menahan beban. Kuncinya adalah isometri, yaitu mempertahankan posisi dengan otot yang dikontraksikan selama beberapa detik. Ini akan mengaktifkan serat otot dan membantu mencegah cedera, jelas fisioterapis. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti petunjuk yang diberikan. Latihan pertama yang ia pelajari adalah squat dinding, yaitu berdiri dengan punggung menempel pada dinding, lalu perlahan-lahan menurunkan tubuh hingga membentuk sudut, mempertahankan posisi tersebut selama 15 hingga 30 detik. Pada hari-hari awal, ia merasakan sedikit ketidaknyamanan, tetapi seiring waktu, ia mulai merasakan kekuatan kakinya meningkat. Selain itu, fisioterapis juga mengajarkan latihan sederhana untuk tangan dan lengan, yaitu meremas handuk yang digulung dengan erat selama beberapa detik. Latihan ini membantu mengaktifkan kekuatan genggaman tangan dan meningkatkan kontrol gerakan. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Aging and Physical Activity menunjukkan bahwa latihan isometrik sangat bermanfaat bagi lansia karena dapat merangsang serat otot yang lebih dalam, meningkatkan sirkulasi darah, serta memperkuat sendi tanpa memberikan tekanan berlebih. Setelah beberapa minggu, Tuan Smith mulai merasakan perubahan besar. Bangun dari kursi tidak lagi terasa melelahkan. Genggaman tangannya menjadi lebih kuat dan keseimbangannya saat berjalan meningkat secara signifikan. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan pemulihannya masih panjang, ia kini yakin bahwa otot-ototnya mulai merespons dengan baik. Namun, masih ada 2 kebiasaan penting yang harus ia terapkan untuk memastikan bahwa kekuatan ototnya terus berkembang. Kebiasaan 5,
pola makan yang terencana untuk meningkatkan kekuatan. Meskipun telah mencapai kemajuan, Tuan Smith sadar bahwa otot-ototnya membutuhkan sesuatu yang lebih untuk terus menguat. Saat konsultasi medis berikutnya, ia menerima saran penting. Tuan Smith, untuk memperbaiki otot, tubuh Anda memerlukan komponen yang tepat. Protein dan nutrisi yang sesuai sangat penting untuk pemulihan yang efektif, jelas dokter. Dokter menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami kesulitan lebih besar dalam memproduksi protein, sehingga konsumsi makanan yang mengandung asam amino esensial menjadi sangat penting. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lemak sehat, vitamin, dan mineral yang tepat, karena hal ini membantu penyerapan nutrisi dan mempercepat pemulihan otot. Dengan pemahaman ini, Tuan Smith mulai memasukkan makanan-makanan penting dalam rutinitas hariannya, seperti telur, yang merupakan sumber protein dan leusin yang sangat baik, asam amino penting untuk perkembangan otot, ikan seperti sarden dan salmon, yang kaya akan omega-3, membantu mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan otot, kacang-kacangan dan lentil, yang kaya akan protein nabati dan zat besi, nutrisi esensial untuk transportasi oksigen dalam otot, alpukat dan minyak zaitun sebagai sumber lemak sehat yang mendukung penyerapan vitamin dan melindungi sel otot, pisang dan ubi jalar yang merupakan sumber energi alami yang penting untuk menjaga kekuatan otot sepanjang hari. Studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi jumlah protein dan lemak sehat yang cukup setiap hari dapat mempertahankan massa otot mereka dan mengurangi risiko sarkopenia. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, Health and Aging juga menyoroti bahwa protein, ketika dikombinasikan dengan sumber energi yang tepat, mendukung pemulihan dan mencegah kehilangan massa otot secara bertahap. Setelah beberapa minggu mengikuti pola makan yang lebih baik ini, Tuan Smith merasakan peningkatan yang signifikan dalam energi dan kekuatannya. Otot-ototnya merespons latihan dengan lebih efektif, rasa lelah semakin berkurang, dan vitalitas hariannya meningkat. Ia semakin cepat menuju transformasi totalnya. Namun, masih ada satu kebiasaan terakhir yang akan membuat perbedaan besar dalam memastikan pemulihannya sempurna dan kekuatan ototnya tetap stabil selama bertahun-tahun ke depan. Kebiasaan 6. Rutinitas peregangan yang membantu mencegah kehilangan massa otot lebih lanjut. Tuan Smith telah mengadopsi rutinitas yang sepenuhnya mengubah kekuatan dan vitalitasnya. Namun, ada satu aspek penting yang memastikan otot-ototnya tetap aktif dan mencegah kehilangan lebih lanjut, fleksibilitas dan mobilitas. Ia baru memahami pentingnya kebiasaan baru ini saat berbicara dengan fisioterapisnya. Tuan Smith, otot yang kuat juga harus elastis. Melakukan peregangan tidak hanya membantu mencegah ketidaknyamanan dan cedera, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kelincahan tubuh Anda lebih lama, jelas fisioterapisnya. Fisioterapis menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, otot cenderung memendek dan kehilangan elastisitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan tubuh dan meningkatkan risiko jatuh. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang melakukan peregangan secara rutin setiap hari memiliki kemungkinan 40% lebih rendah mengalami cedera otot dan jatuh, karena mereka meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, dan kontrol atas tubuh mereka. Begini cara Tuan Smith memasukkan rutinitas peregangan yang sederhana namun sangat efektif ke dalam kesehariannya, dilakukan setiap pagi dan sebelum tidur. Serangkaian gerakan ini mencakup peregangan kaki. Dalam posisi duduk, ia meregangkan satu kaki secara bergantian dan menahannya selama 30 detik, membantu meningkatkan elastisitas dan mencegah kejang otot. Rotasi bahu. Ia melakukan gerakan melingkar secara perlahan dengan kedua lengan, mengaktifkan otot-otot punggung dan lengan. Fleksi tulang belakang. Dalam posisi duduk, ia mencondongkan tubuh ke depan hingga menyentuh lutut, mengurangi keregangan di area pinggang dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Peregangan leher.
Ia melakukan gerakan lembut ke samping dan ke depan, mengurangi ketegangan serta meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Pada awalnya, ia merasakan sedikit kekakuan, tetapi seiring waktu, pergerakannya menjadi lebih luas dan halus. Ketidaknyamanan pada persendiannya berkurang, dan daya tahannya meningkat. Lebih dari sekadar mendapatkan kembali kekuatan, Tuan Smith berfokus pada menjaga tubuhnya tetap aktif, kuat, dan sehat untuk tahun-tahun mendatang. Kini, pada usia 102 tahun, transformasinya telah sempurna. Tuan Smith adalah bukti nyata bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk mendapatkan kembali energi dan vitalitas. Apa yang dulu tampak sebagai penurunan yang tak terelakkan kini telah menjadi perjalanan menuju ketahanan diri, berkat kebiasaan sederhana yang didukung oleh penelitian ilmiah. Dengan 6 perubahan kunci, mulai dari terapi air panas dingin hingga penguatan otot dan pola makan yang strategis, ia tidak hanya mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi juga meningkatkan energi, mobilitas, dan kualitas hidupnya. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi diri. Dengan rangsangan yang tepat, kekuatan otot dapat dipulihkan, struktur tulang dapat diperkuat, dan kemandirian dapat dipertahankan bahkan di usia lanjut. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mengambil inspirasi dari perjalanan Tuan Smith bisa menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih sehat dan penuh energi. Kesimpulan, kita telah sampai di akhir kisah luar biasa tentang kesehatan dan umur panjang ini. Jika Anda telah menyimak hingga akhir dan menyukai apa yang telah Anda pelajari dari Tuan Smith, ingatlah, Anda mampu, Anda bisa melakukannya, dan usia hanyalah angka. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan selalu menyertai Anda. Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi, dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedat, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi? Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti terpaku ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa dokter jarang memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki,
Tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun, selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral, sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya, coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan tapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi, atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70% yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah, seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rye, yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda.
Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini? Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda. Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini, yang terdapat dalam kedua minuman tersebut, dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat, yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya, kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan? Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki, karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular.
Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3 seperti biji rami, biji chia, atau kenari ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna, makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot. Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan, konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna, konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular. Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.